Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang kertas kerja audit sistem informasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arjek Hidayatullah dengan NIM 2021-53103. Nama saya Daniel Semi dengan NIM 2021-53095. Nama saya Iskandar dengan NIM 2021-53676. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kabis Pramono, NIM 2021-53101. Kertas kerja audit sistem informasi. Jadi untuk tema yang kita ambil yaitu meningkatkan resiliensi keamanan sistem informasi dalam era digitalisasi pada sistem perusahaan ABC dengan subtema analis mendalam kelemahan keamanan dan strategi peningkatan sistem. Tujuan kertas kerja ini yaitu memeriksa dan mengevaluasi efektivitas keamanan sistem informasi perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kelemahan demi meningkatkan ketahanan dan keamanan secara menyeluruh. Fungsi kertas kerja ini yaitu memberikan panduan terinci, metodologi dan kerangka kerja untuk melakukan audit sistem informasi yang komprehensif dan mendalam. Untuk objek audit sistem informasinya yaitu seluruh infrastruktur dan aplikasi sistem informasi perusahaan ABC. Bagian dan struktur organisasi yang akan diaudit sendiri, yang pertama Departemen Teknologi, kemudian informasi, keamanan informasi, dan departemen terkait lainnya dalam struktur organisasi perusahaan ABC. Selanjutnya yaitu metode penelitian audit sistem informasi yang akan dijelaskan oleh Iskandar. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode penelitian audit sistem informasi. Yang pertama ada penyediaan catatan. Yang di dalamnya ada satu prosedur audit mencakup pemeriksaan kebijakan keamanan, analisis kerentanan, dan uji penetrasi sistem. Nomor dua ada pengujian melibatkan evaluasi kontrol akses, analisis log keamanan, dan penilaian tingkat enkripsi. Ketiga, ada informasi yang diperoleh mencakup laporan keamanan, hasil uji penetrasi, dan temuan resiko potensial. Yang terakhir yaitu nomor 4, ada kesimpulan mencakup analisis dampak resiko, rekomendasi perbaikan, dan penilaian tingkat keamanan. Kemudian yang B ada kelengkapan kertas kerja. Yang pertama yaitu adalah gambaran judul. Deskripsi rincian tujuan auditnya yaitu memeriksa dan mengevaluasi efektivitas keamanan sistem informasi perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kelemahan demi meningkatkan ketahanan dan keamanan secara menyeluruh. Kemudian untuk cakupan auditnya seluruh infrastruktur dan aplikasi sistem informasi perusahaan ABC. Yang kedua yaitu ada identifikasi sumber. Untuk rujukan ke standar keamanan industrinya yaitu dengan nomor ISO garis miring IEC 27001 NIST Cyber Security Framework. Untuk kebijakan perusahaan ABC-nya yaitu adalah kebijakan keamanan informasi ABC, panduan keamanan teknologi informasi. Yang ketiga ada tanggal persiapan auditor awal yaitu pada tanggal 7 November 2023. Dan terakhir ada nomor indeks kertas kerja yaitu dengan nomor KK 2023-001. Kemudian untuk rencana pelaksanaan audit akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian C, rencana pelaksanaan audit. Yang pertama, fase pertama yaitu pemeriksaan kebijakan keamanan. Di mana tujuannya yaitu evaluasi kepatuhan terhadap sumber industri dan kebijakan perusahaan. Langkah-langkahnya, yang pertama, analisis kebijakan keamanan, yaitu tinjauan mendalam terhadap kebijakan keamanan yang ada. Selanjutnya, pemeriksaan kepatuhan, yaitu verifikasi sejauh mana perusahaan mematuhi standar keamanan industri dan kebijakan internet. Selanjutnya,
pada fase kedua, yaitu analisis kerentanan. Tujuannya yaitu mengidentifikasi dan evaluasi potensi kerentanan pada infrastruktur dan aplikasi. Langkah-langkahnya meliputi yang pertama inventarisasi infrastruktur, yaitu identifikasi semua elemen infrastruktur yang terkait. Lalu selanjutnya analisis kerentanan, yaitu pengujian menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi kerentanan pada sistem dan aplikasi. Fase yang ketiga yaitu uji penetrasi sistem. Tujuannya yaitu melakukan simulasi serangan untuk menguji keefektivitasan sistem pertahanan. Langkah-langkahnya yang pertama, perencanaan uji penetrasi, yaitu rencana simulasi serangan yang mencakup skenario dan metode uji. Lalu pelaksanaan uji penetrasi. Lalu selanjutnya yaitu evaluasi keefektifan, analisis hasil uji penetrasi untuk menilai seberapa efektif sistem terhadap pertahanan serangan simulasi. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Wakil. Kemudian yang keempat adalah COBIT. Yang pertama ada A, yaitu Governance Objective atau EDM. Dari EDM terdapat dua, yaitu yang pertama adalah evaluasi kepatuhan, yaitu berupa memastikan bahwa sistem informasi mematuhi standar keamanan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah keberlanjutan kebijakan keamanan, yaitu berupa menilai dan memastikan kelangsungan kebijakan keamanan yang ada. Kemudian yang kedua atau B, yaitu manajemen objektif atau APO. Dari APO terdapat dua, yaitu perencanaan keamanan. Perencanaan keamanan berupa mengembangkan rencana strategis untuk meningkatkan keamanan sistem informasi. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan risiko informasi, yaitu berupa identifikasi, evaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan informasi perusahaan. Yang ketiga adalah manajemen objektif BAI. Ada dua, yaitu implementasi kontrol akses, yaitu berupa menerapkan kontrol akses yang efektif untuk melindungi informasi sensitif. Kemudian yang kedua adalah manajemen perubahan keamanan, yaitu berupa mengelola perubahan dalam sistem informasi untuk meminimalkan risiko keamanan. Yang keempat atau D, yaitu manajemen objektif DDS, yaitu berupa yang pertama ada layanan keamanan, yaitu menyediakan layanan keamanan yang optimal untuk melindungi sistem informasi. Kemudian yang kedua adalah manajemen insiden keamanan, yaitu berupa menangani dan merespon insiden keamanan dengan cepat dan efektif. Kemudian yang kelima atau E adalah manajemen objektif MEA, yaitu ada dua. Yang pertama adalah yaitu yang pertama adalah pemantauan keamanan, yaitu berupa melakukan pemantauan terus-menerus terhadap keamanan sistem informasi. Kemudian yang kedua adalah evaluasi keefektifan kebijakan keamanan, yaitu menilai sejauh mana kebijakan keamanan yang ada efektif dan memenuhi tujuan keamanan. Kemudian yang E adalah hasil penelitian. Ada dua, yaitu yang pertama adalah rekomendasi perbaikan dan yang kedua adalah rencana tindak lanjut. Yang pertama, rekomendasi perbaikan terdiri dari solusi konkret untuk mengatasi setiap temuan kelemahan. Kemudian ada yang kedua, yaitu prioritas perbaikan berdasarkan tingkat risiko dan dampak yang diidentifikasi. Kemudian yang ketiga adalah implementasi kontrol tambahan yang diperlukan untuk meminimalkan risiko. Kemudian dari hasil penilaian yang kedua yaitu berupa rencana tindak lanjut. Di dalam rencana tindak lanjut terdapat 3 poin, yaitu yang pertama adalah penetapan jangka waktu untuk implementasi setiap rekomendasi. Yang kedua adalah tanggung jawab departemen terkait dalam menjalankan tindak lanjut. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah mekanisme pemantauan dan pelaporan untuk memastikan implementasi yang efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan kata-kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.